puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya karena rahmat dan karunia-Nya lah kita semua sampai hari ini masih diberikan semangat, kesehatan, dan kekuatan sehingga dapat bersama-sama berkumpul di hari yang berbahagia ini. Saya berharap agar dalam pertemuan ini dapat didiskusikan hal-hal yang bersifat strategis bagi keberlangsungan bangsa di masa mendatang. Saudara-saudara sekalian, pendidikan merupakan kehormatan bagi saya. Pada hari ini dapat berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian segenap Universitas Pekalongan untuk berbagi pengalaman mengenai peranan DPR RI untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Sebagai kata sambutan, saya berharap bahwa apa yang akan saya sampaikan akan bermanfaat bagi kita semua. Apa yang dapat saya katakan adalah bahwa yang saya sampaikan ini merupakan akumulasi pengalaman yang terkumpul demikian lama di sepanjang kehidupan saya selama ini. Saudara-saudara yang saya hormati, salah satu bentuk perwujudan demokrasi adalah pada penyelenggaraan pemerintahan yang merujuk kepada institusi, struktur hukum, dan proses administrasi. Struktur hukum dan proses administrasi pemerintahan berkenan dengan hubungan antara pemerintah dan warga negaranya. Isu terpenting dalam pengelolaan pemerintahan dewasa ini adalah asas pemerintahan yang bersih, yaitu ditingkatkannya akuntabilitas, kepastian hukum, keadilan, dan prosedur yang jelas dalam administrasi pemerintahan, dan perluasan kesempatan peran serta masyarakat umum. Salah satu upaya reformasi dalam mendukung kapasitas kelembagaan dan keterbukaan adalah dengan melakukan perubahan tatanan kelembagaan saat ini. Kondisi ketatanegaraan Indonesia secara struktural telah berubah ke arah hubungan yang lebih fungsional sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya masing-masing. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi kaidah akuntabilitas publik bagi sebuah negara demokrasi yang ingin mengembangkan good and clean government seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Keberhasilan proses demokratisasi dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan negara, terutama peranan dan fungsi Dewan Arti Penting Demokrasi patut dinilai sebagai salah satu faktor penting untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Merupakan tanggung jawab Dewan juga untuk mewujudkannya sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Konstitusionalnya Dewan dapat berperan dalam bidang legislasi, bidang pengawasan, dan bidang anggaran. Di bidang legislasi, Dewan berupaya untuk segera mewujudkan berbagai peraturan perundang-undangan yang tetap berwawasan Nusantara, sehingga peraturan perundang-undangan itu dapat diterima oleh semua pihak, agar peran peraturan perundang-undangan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa bukan lagi menjadi mitos dalam realitasnya. Peraturan perundang-undangan itu muncul sebagai identitas nasional yang mutlak diperlakukan bagi terwujudnya integrasi sosial, kultural, dan politik masyarakat serta negara bangsa. Hukum adalah salah satu alat bagi rekayasa sosial, sehingga jika dikehendaki agar terjadi perubahan perilaku yang mendasar bagi segenap penyelenggara negara, rakyat, dan bangsa Indonesia dapat dilakukan melalui perumusan norma-norma perilaku ke dalam rumusan verbal peraturan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai dan norma agama. Bahkan sebaliknya, norma-norma hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut merupakan implementasi dari norma-norma agama yang mengatur kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Bagaimanapun juga, peraturan perundang-undangan ini sangat penting bagi pemerintah sebagai salah satu penyelenggara negara agar dapat memiliki pedoman dan acuan yang merupakan cerminan kesepakatan rakyat yang menempatkan nilai-nilai kemasyarakatan sebagai elemen penting dalam proses pembangunan bangsa. Untuk mewujudkan hal ini, maka kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan perlu melibatkan publik dalam artinya yang luas, sehingga sudah selayaknya dapat dianggap sebagai interaksi antar warga negara, masyarakat, pemerintah, dan dewan. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan wahana yang sangat penting untuk perwujudan wawasan Nusantara, pembentukan watak dan karakter bangsa, pemantapan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, pemantapan ketahanan nasional dan hubungan persahabatan antara bangsa, serta peningkatan produktivitas nasional. Demikian pula dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang menghadapi berbagai bentuk konflik horizontal yang ada di masyarakat,
yang mewujudkan rentetannya rasanya kebersamaan yang dibangun dalam negara bangsa Indonesia. Dalam tataran inilah multikulturalisme dipahami sebagai konsep sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan yang mengakui keberagaman, perbedaan, dan kemajemukan budaya baik ras, suku, etnis maupun agama. Sebuah konsep yang memberikan pemahaman bahwa bangsa yang plural dan majemuk adalah bangsa yang dipenuhi dengan beragam budaya. Kedua peran tersebut, baik itu legislasi ataupun pengawasan, tidak akan dapat berjalan baik jika tidak ada anggaran yang memadai. Melalui fungsi anggarannya ini, Dewan akan berusaha membahas dengan seksama bersama pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adil, terutama dalam pembahasan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, pembahasan dana alokasi umum agar tercipta pemerataan pembangunan di segenap pelosok tanah air. Ketiga fungsi utama tersebut sebagai yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, Dewan mempunyai fungsi untuk mendukung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat oleh kelengkapan yang ada. Fenomena penyampaian pengaduan semakin hari semakin meningkat, baik dalam bentuk delegasi, dalam bentuk surat-surat pengaduan, dan berbagai rasa pengaduan masyarakat, baik yang langsung menyampaikan aspirasinya ataupun melalui surat-surat pengaduan yang datang ke Dewan sesungguhnya merupakan partisipasi aktif rakyat terhadap proses pembangunan yang berjalan sebagai salah satu esensi demokrasi. Oleh karena itu, tidak berlebihnya jika reformasi dewasa ini menuntut adanya pembagian kewenangan untuk tidak menempatkan posisi Dewan sebagai instrumen politik rakyat yang tidak berdaya. Jika tidak, maka citra Dewan dalam konteks demokrasi akan semakin mendapat penilaian buruk dari rakyatnya. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi agar pemerintah memperhatikan sungguh-sungguh suara Dewan sebagai instrumen politik rakyat yang harus dibangun. Saudara-saudara yang saya hormati, pendidikan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia karena pendidikan senantiasa menyadarkan manusia untuk mengubah dirinya menuju keadaan yang lebih baik. Hal lain yang lebih penting baik lagi adalah bahwa pendidikan merupakan suatu proses berkesinambungan sepanjang hayat dan melibatkan semua pihak. Dalam rangka membangun Indonesia diperlukan kerjasama yang baik antara di bidang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai dimanfaatkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Dibutuhkan kerjasama semua pihak terutama dalam pelaksanaan dan pengawasan pendidikan. Dewan terus berupaya melakukan pengawasan pendidikan. Selain melakukan pengawasan, Dewan bersama pemerintah juga telah melahirkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Dalam undang-undang tersebut, arti penting penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan lebih ditekankan. Kedua hal tersebut tidak lagi diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah, tetapi diupayakan juga dilakukan oleh masyarakat. Melalui ketentuan ini diharapkan akan terwujud penyelenggaraan pendidikan yang profesional dan jujur, sehingga pada akhirnya kita akan menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas. Dewan menaruh perhatian besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu hasil kerja dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan tersebut adalah mengganti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dengan undang-undang yang baru. Kendati pun menimbulkan kontroversi dalam perkembangan ke depannya, pastinya akan ditemui dinamika dalam pelaksanaan undang-undang yang memang dimaksudkan sebagai undang-undang payung. Mengantisipasi dinamika tersebut, Dewan akan terus berupaya menjadi pihak yang penuh dengan inisiatif dalam upaya memperbaiki keadaan pendidikan. Dewan akan memperjuangkan peningkatan mutu pendidikan melalui fungsi konstitusional yang diembannya, yaitu fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi anggaran. Tentunya semua fungsi tersebut akan tetap dijalani tanpa bermaksud mengabaikan fungsi stakeholder lainnya. Pendidikan yang berkualitas diarahkan pada perkembangan sepenuhnya atas kepribadian dan martabat manusia. Pendidikan akan memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan hak hakiki yang memungkinkan setiap orang untuk berpartisipasi efektif dan masyarakat yang bebas yang akan mampu meningkatkan pengertian, toleransi, dan persahabatan di antara warga negara.
Hadirin yang terhormat, demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan wawasan dan cakrawala berpikir kita. Kepada seluruh yang hadirin, yang saya berharap agar dapat dilakukan pengkajian lebih jauh mengenai peran DPR RI agar sesuai dengan keinginan masyarakat. Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mari kita bersama-sama mencari solusi terbaik bagi pendidikan kita di masa depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua.